إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف من مصادر. Dan amalan zahiriyah yang paling besar kata para ulama adalah ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dua kaidah yang pokok Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Inai tahu siapa di antara manusia yang ingin berjumpa, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan dia diridhai dan mendapatkan ridha Allah, maka hendaknya dia falya'mal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal amalan salih. Kata para ulama, tidak dikatakan amalan saleh sampai dia ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya ukur ke zaman rahmatullah, timbang amalan kita, apakah sudah sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau kita berwudu, timbang wudu kita apakah sudah sesuai dengan sunnahnya Nabi atau tidak. Punna sambayang kita timbang zaman rahmatullah, apakah solat kita sudah sesuai dengan sunnah atau tidak. Inilah zaman rahmatullah pentingnya talabul ilmi. Makanya orang cilaka di atas cilaka adalah mereka yang malas belajar, malas mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan kemudian Allah mengatakan, dan janganlah seorang hamba itu ketika dia beribadah kepada Allah ada sesuatu yang terbetik di dalamnya keinginan selain daripada mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah manusia itu beribadah kepada Allah dalam keadaan di dalam hatinya ada sekutu, ada tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkaitan dua kaidah ini manusia tergolong menjadi empat. Ini penting. Berdasarkan dua kaidah ini zaman rahmatullah, manusia terbagi empat. Yang pertama kata para ulama adalah kelompok yang paling buruk dan paling jelek beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak dimasukkan dalam kategori ini. Kelompok yang pertama adalah ia tommi berbuat syirik, ia tommi tidak ittiba Nabi SAW. Orang seperti ini celaka beribadah kepada Allah. Dia beribadah, na'am. Dia membaca Quran, na'am. Tapi ada kesyirikan di dalam hatinya. Dan sudah tidak lagi ittiba dengan Nabi SAW. Dua kaidah tidak ada padanya, tidak ada pahala yang dia dapatkan. Contoh misalnya, orang yang pergi ke kuburan beribadah di kuburan. Ini banyak. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang suka mendatangi kuburan, mendatangi dukun, mendatangi tempat keramat. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi. Supaya kata mereka agar kita ini didekatkan dengan Allah sedekat-dekatnya. Dan ini banyak zaman rahmatullah di antara kaum muslimin. Ya kadang mereka berdoa di sisi kuburan. Angiran Tommy Bembe, Angiran Tommy Songkolo 7 warna, ayam 1 rupa, dan sebagainya. Dan belum lagi ketika dia membaca Quran, karena kita sering dapatkan orang baca Quran di sisi kuburan, dia ingin memperdengarkan suaranya, jadi dua dosa besar padanya. Sudah syirik, tidak ittiba lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka manusia yang seperti ini kata para ulama, cilakan atau cilaka, di atasnya cilakaya. Namo pangurukan cilakana. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua. Ada orang beribadah ikhlas. Ana ikhlas Ustaz. Ini uang ana 1 juta. Dia ikhlas bersedekah. Dia ikhlas beribadah kepada Allah. Namun tidak ittiba. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika dia sholat, Allahu Akbar. Benar-benar dia ikhlas. Namun sambayanna tena nasangkama sambayanna Nabi SAW. Ketika dia melaksanakan haji dan umrah, na'am dia ikhlas. Dia jual sawahnya, dia jual ladangnya, namun dia tidak ittiba. Nah, sebentar lagi kurban. Ustaz, saya ikhlas Ustaz berkurban. Hewan kurban ada berapa zaman rahmatullah? Hewan kurban. Jadi hewan kurban itu tidak mutlak, muqayyad. Terikat dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Hewan kurban itu ada berapa zaman rahmatullah? Nanti punah kurban apakah semua hewan yang kita jumpai bisa dikurbankan? Yang pertama hewan kurban 1, onta. Kalau kita di Indonesia sangat susah mendapatkan onta. Inilah istimewanya onta zaman rahmatullah. Dan sering Allah menyebutkan sumpah berkaitan dengan onta. Kemudian yang kedua apa? Sapi atau
Sapi atau saudara sepupunya. Kerbau boleh. Jadi kerbau dan sapi sejenis kata para ulama. Kemudian yang terakhir adalah kambing atau biri-biri atau domba dan sejenisnya yang mereka sekufu dalam bentuknya. Kemudian ada orang datang, Ustaz, saya ikhlas kurban Ustaz. Ini 100 ekor ayam. 1 kandang ayam Ustaz, ikhlas saya kurban. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'amila adamiyun yawman nar ahabbu ilallah min iraqid dam. Tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah. Yawman nar, pada hari menyembelih. Tanggal berapa itu? Mulai dari tanggal 10. Kemudian ditambah yaumun nar berapa hari? 3 hari, 11, 12, 13. Maka 4 hari ini tidak ada amalan yang paling dicintai Allah melebihi semua amalan yang dilakukan oleh manusia adamiyu illa bi ihraqid dam, kecuali menumpahkan darah. Ada orang pemahamannya kan yang penting menumpahkan darah. Jadi mau hewan apa saja, yang penting menumpahkan darah. 1 kandang Ustaz, ayam saya silakan dikurbankan. Saya ikhlas liwajhillah. Ikhlas liwajhillah. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak zaman rahmatullah? Tidak. Karena kenapa? Tidak ada ittiba'nya. Tidak ada sunnahnya ayam walaupun 1 kandang. Bebek. Tidak ada zaman rahmatullah. Karena yang diajarkan oleh Nabi tatalluji. Punyatiai onta, sapi, kerbau. Punyatiai jorwaya adalah kambing. Tidak ada selainnya. Apalagi manusia yang dikurbankan. Tidak ada zaman rahmatullah. Jadi tidak sekedar ikhlas. Ada orang ikhlas beribadah. Namun ittiba, tidak ittiba. Kemudian yang ketiga kata para ulama. Ada orang yang beribadah ittiba. Naam. Wuduknya sesuai dengan sunnah. Salatnya sesuai dengan sunnah. Namun na'udzubillah dia diancam oleh neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas liwajhillah. Maka 2 zaman rahmatullah ini harus dijaga. Jangan sampai kita rugi. Sudah beribadah kepada Allah namun tidak ada pahalanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Sebelum kita masuk kepada kitab yang kita akan bahas. Dan ini kaidah yang sangat penting dalam beragama. Karena ini pokoknya. Yang inilah yang akan menjadi furu'iyahnya. Yang kita akan bahas dalam kitab fiqh al-muyassar ini. Kemudian yang keempat. Sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah adalah mereka yang ikhlas di wajhillah dan mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taman, sempurna ibadahnya. Dia ikhlas di wajhillah. Kemudian dia mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok yang terakhir ini hanya di antara hamba Allah yang Allah pilih. Karena yang mereka dapatkan adalah tempat yang istimewa dalam surga Allah Subhanahu wa taala.